Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Rizwi Faizah dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang, dengan nomor induk mahasiswa 4101422176. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal, yakni soal penarikan kesimpulan dan pembuktian. Untuk soal penarikan kesimpulan, di sini terdapat 3 pernyataan. Untuk pernyataan yang pertama, jika bahan dompet yang digunakan adalah kulit, maka harga penjualan dompet meningkat. Untuk pernyataan yang kedua, jika penjualan dompet meningkat, maka penjualan tas meningkat. Untuk pernyataan yang ketiga, penjualan tas menurun. Nah, dari pernyataan-pernyataan ini akan dibentuk suatu model matematika. Untuk pernyataan yang pertama, jika bahan dompet yang digunakan adalah kulit, dinyatakan dengan D, maka harga penjualan dompet meningkat, dinyatakan dengan M. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, jika penjualan dompet meningkat, dinyatakan dengan M, maka penjualan tas meningkat, dinyatakan dengan T. Dan pernyataan yang ketiga adalah penjualan tas menurun. Penjualan tas menurun ini merupakan negasi dari penjualan tas meningkat, maka dinyatakan dengan negasi T. Nah, berdasarkan pernyataan-pernyataan ini akan dilakukan penarikan kesimpulan sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Nah, untuk yang pertama ini akan dilakukan penarikan kesimpulan dari pernyataan pertama dan pernyataan kedua dengan menggunakan aturan silogisme. Dengan pernyataan pertama dan pernyataan kedua dengan aturan silogisme akan didapatkan D maka T. Selanjutnya, setelah didapatkan pernyataan ini, akan dilakukan aturan yang kedua, yakni modus tollens antara pernyataan keempat dan pernyataan ketiga, maka diperoleh negasi D. Jadi, kesimpulannya adalah negasi D. Negasi D sendiri yaitu bahan dompet yang digunakan bukan kulit. Itu adalah kesimpulannya. Untuk selanjutnya, saya akan membuktikan pernyataan ini dengan menggunakan induksi matematika. Buktikan bahwa 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah sampai dengan 2n-1 kuadrat sama dengan n dikali 2n-1 dikali 2n plus 1 per 3, di mana n sendiri adalah anggota bilangan bulat. Langkah-langkah ini memiliki 3 langkah. Yang pertama, akan dibuktikan bahwa n sama dengan 1 itu bernilai benar. Langkah kedua akan dibuktikan bahwa n sama dengan k bernilai benar. Dan langkah yang ketiga adalah akan dibuktikan n sama dengan k plus 1 bernilai benar. Untuk langkah yang pertama akan dibuktikan n sama dengan 1 bernilai benar. Selanjutnya, n sama dengan 1, maka 1 kuadrat untuk ruas kiri, dan untuk ruas kanan kita masukkan n sama dengan 1. Maka akan diperoleh 1 sama dengan 3/3, dan 3/3 ini nilainya adalah 1. Maka ruas kiri dan ruas kanan sama, maka untuk n sama dengan 1, pernyataan P dengan n sama dengan 1 bernilai benar. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah akan dibuktikan n sama dengan k bernilai benar. Nah, ini adalah mengganti atau mensubstitusi nilai n sama dengan k. Akan diperoleh 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat sampai dengan 2k min 1 kuadrat. Maka akan diperoleh k dikali 2k min 1 dikali 2k plus 1 per 3. Diasumsikan bahwa pernyataan ini adalah benar, bahwa n sama dengan k dengan pernyataan P di mana n sama dengan k bernilai benar. Kemudian langkah yang ketiga akan dibuktikan bahwa n sama dengan k plus 1 ini bernilai benar.
kita substitusikan N sama dengan K plus 1. Maka diperoleh 1 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah sampai dengan 2K, 2 kali K plus 1 dikurang 1 kuadrat. Nah, untuk ruas kanan juga akan kita substitusikan N sama dengan K plus 1. Dan untuk ruas kanan diperoleh perhitungan K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3 per 3. Kita akan membuktikan ruas kiri apakah sama dengan ruas kanan. Setelah disubstitusikan dan dilakukan perhitungan sedemikian, akan diperoleh 1 kuadrat ditambah 3K kuadrat ditambah 5K kuadrat ditambah sampai dengan 2K minus 1 kuadrat ditambah 2K plus 1 kuadrat. Nah, ini untuk K plus 1, ini untuk N sama dengan K. Nah, untuk dari 1 kuadrat sampai 2K minus 1 kuadrat ini sama dengan N sama dengan K. Nah, itu dapat diganti dari pernyataan awal tadi dengan N sama dengan K, maka diperoleh K dikali 2K minus 1 dikali 2K plus 1 per 3 ditambah 2K plus 1 kuadrat. Setelah dilakukan perhitungan sedemikian, sehingga diperolehlah bahwa ruas kiri ini sama dengan K plus 1 dikali 2K plus 1 dikali 2K plus 3 per 3. Dapat dibuktikan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Nah, untuk N sama dengan K plus 1, karena ruas kiri sama dengan ruas kanan, maka pernyataan P dengan N sama dengan K plus 1 ini bernilai benar. Karena N sama dengan 1 bernilai benar, N sama dengan K bernilai benar, dan N sama dengan K plus 1 bernilai benar, maka berdasarkan prinsip induksi matematika menyatakan bahwa N benar untuk setiap N anggota bilangan bulat. Oke, itu adalah soal pertama. Selanjutnya kita lanjut ke soal kedua. Buktikan bahwa jika 3N plus 2 ganjil dengan N anggota bilangan bulat, maka N juga ganjil. Di sini saya akan menggunakan metode kontradiksi. Nah, misalkan 3N plus 2 ini adalah ganjil, dengan menggunakan metode kontradiksi akan diasumsikan bahwa N ini bukan ganjil, tapi N ini adalah bilangan genap. Karena N merupakan bilangan genap, maka terdapat N sedemikian sehingga N itu sama dengan 2K. Kemudian kita substitusikan N sama dengan 2K. Maka 3N plus 2 sama dengan 3 kali 2K ditambah 2. Maka akan menghasilkan 6K plus 2. Kita keluarkan 2-nya sama dengan 2 kali 3K plus 1. Nah, karena 3K adalah bilangan bulat dan semua bilangan bulat yang dikali dengan 2 adalah bilangan genap, maka 3N plus 2 ini memenuhi definisi dari bilangan genap. Berdasarkan prinsip dari kontradiksi, maka N ini terbukti bahwa N ini merupakan bilangan ganjil. Nah, sekiranya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.